Supreme Martial God Technique. Bab 3076 kata campur aduk yang mengandung kekerasan. Di sana, Jin tiba-tiba menunjuk ke suatu tempat. Wu Yun melihat ke arah yang ditunjuk jarinya dan melihat bahwa itu adalah bagian terdalam dari tebing gua di depan. Tetapi tidak ada apa-apa di sana. Dengan kata lain, sama saja seperti tempat lain di sekitar tebing, tidak ada yang istimewa. Akan tetapi, pada saat ini, jari Jin yang terentang bergerak sedikit. Lalu energi dahsyat keluar dari ujung jarinya. Energi itu menunjuk ke tebing merah yang sedang dilihat Wu Yun saat ini. Ledakan. Energinya menyentuh tebing. Suara yang tidak keras, tetapi jelas tidak kecil, terdengar pelan. Dalam sekejap, lapisan riak energi seperti gelombang air muncul di permukaan tebing, berpusat pada titik tumbukan dan menyebar ke lingkungan sekitar. Satu batu dapat menimbulkan 1000 riak. Itulah tabrakan yang lembut. Tampaknya tidak menimbulkan banyak suara, tetapi kenyataannya, seluruh tebing berada dalam kekacauan total. Dengan kata lain, energi yang menutupi dinding tebing itu kacau balau. Namun kerusuhan hebat ini tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, riak energi yang menyebar ke segala arah mulai menyusut dengan cepat. Dan semua energi yang dipulihkan benar-benar terkondensasi menjadi sebuah kata di tebing. Benar, itu hanya satu kata. Naga dan burung phoenix terbang, dengan warna merah dan karakter kuno. Mencampur. Benar sekali, ini adalah kata yang campur aduk. Kata ini persis sama dengan kata Hun dalam Huntianmen. Ada irama Tao yang mengalir di luar seperti cahaya yang mengalir, yang sangat misterius. Dan ketika kata campuran mengembun menjadi bentuk, seolah-olah mekanisme melahap telah diaktifkan. Di dalam gua ini, semua aura kekerasan yang sebelumnya telah merasuki tempat itu kini dengan gila-gilaan berkumpul menuju satu tempat. Setelah terkumpul, ia dengan cepat tersedot ke dalam kata Hun di tebing. Seluruh proses berlangsung kurang dari 10 napas. Di dalam gua, semua aura kekerasan diserap oleh kata kekacauan. Wu Yun benar-benar bingung dengan pemandangan ini. Namun Jin yang berdiri di sampingnya tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan di matanya. Nak, apakah kamu sudah siap? Pertanyaan tiba-tiba ini membuat Wu Yun yang sudah bingung menjadi semakin bingung. Apa yang sedang kamu persiapkan? Wu Yun bertanya dengan ragu, tetapi Ji Yin tidak menjelaskannya sama sekali. Dia masih tampak bersemangat, lalu mengangkat lengannya sedikit dan menepuk punggung Wu Yun pelan. Pada saat itu, Wu Yun merasa seakan-akan ada ribuan pasukan yang tengah menyerbu ke dalam tubuhnya dari tempat datangnya suara dahsyat itu. Itu adalah kekuatan yang sangat kuat milik seorang suci, yang langsung disuntikkan ke tubuh Wu Yun. Namun, dengan tubuh fisik Wu Yun saat ini, sebenarnya sulit untuk menahan masuknya kekuatan dahsyat seperti itu. Tetapi anehnya, setelah kekuatan itu mengalir ke dalam tubuhnya, Wu Yun hanya merasakan dampak meridiannya yang meledak pada saat awal. Tak lama kemudian, rasa benturan ini menghilang. Dan kemudian, Wu Yun merasakan pemandangan ajaib. Kekuatan yang disuntikkan Ji Yin ke dalam tubuhnya sebenarnya menciptakan hubungan seperti mimpi antara dirinya dan kata kuno, Hun, di tebing. Meski tidak begitu jelas, Wu Yun masih memiliki perasaan samar ini. Mendongak, di atas kata, kekacauan, kekuatan dahsyat yang telah terserap ke dalamnya melonjak keluar lagi. Namun, kecepatan aliran keluarnya agak lambat kali ini, dan tidak menyebar kemana-mana. Sebaliknya, aliran itu bertahan di sekitar kata, Hun, dan tidak menghilang. Namun, rasa kekerasan itu tidak berkurang sama sekali. Saat berikutnya, Wu Yun, seolah dirasuki hantu, melompat tak terkendali dan melayang di depan kata, Hun, di tebing. Di luar kendali. Pada saat ini, Wu Yun merasa bahwa dia benar-benar di luar kendali. Kecuali kesadaran dalam otaknya, segala sesuatu tentang dirinya bukan lagi miliknya. Segala sesuatu tampaknya dikendalikan oleh kekuatan suara ekstrim yang menembus ke dalam tubuh. Sial, tidak mungkin, ini. Tiba-tiba, pupil mata Wu Yun melebar dan dia berseru. Dia melihat pemandangan yang cukup membuatnya takut. Pada saat ini, dia benar-benar sedikit takut. Bahkan pikiranku sendiri membeku pada saat ini karena ketakutan ini, dan tiba-tiba, aku tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, Wu Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya sedang berkomunikasi dengan kekuatan kekerasan dalam kata, kekacauan. Dan perasaan yang diberikan komunikasi semacam ini kepada Wu Yun adalah penyerapan. Benar saja, kekuatan semacam itu bersiap untuk menyerap semua kekuatan kekerasan dalam kata, kekacauan, ke dalam tubuh Wu Yun. Inilah yang membuat Wu Yun takut. Wu Yun tidak bisa menahan kekuatan kekerasan yang terkandung dalam kata, kekacauan.
Jika ini diserap ke dalam tubuhnya, tidak peduli apakah dia memiliki tubuh suci abadi, bahkan jika dia adalah Raja Surga, dia tidak akan mampu bertahan dan akan meledak. Bagaimanapun, setidaknya itulah perasaan Wu Yun yang sebenarnya. Kekuatan semacam ini sudah termasuk dalam kategori kekuatan tingkat suci. Wu Yun tidak dapat lagi menahan kekuatan tingkat suci yang biasa saja. Terlebih lagi, ini adalah kekuatan tingkat suci yang belum dijinakkan dan penuh dengan kekerasan. Jika ini masuk ke dalam tubuh, akan sulit untuk bertahan hidup. Namun dalam situasi saat ini, Wu Yun tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi menghentikan apapun. Dia hanya bisa menonton dan menunggu adegan ini terjadi. Tuan, apa yang terjadi? Jika kekuatan ini memasuki tubuhku, aku takut. Dengan tergesa-gesa, Wu Yun akhirnya ingat bahwa ada orang lain yang hadir. Ji Yin pasti tahu tentang situasi ini dan pasti punya cara untuk menyelesaikannya. Namun, Wu Yun belum menyelesaikan kata-katanya. Di tengah-tengah kata-katanya, ketika dia melihat Ji Yin dari sudut matanya, dia berhenti berbicara. Dia tiba-tiba merasa bahwa semua ini sepertinya diatur oleh Ji Yin. Karena di sudut matanya, dia melihat dengan jelas ekspresi di wajah Ji Yin yang seharusnya tidak boleh muncul di wajahnya. Kegembiraan, 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 dan bahkan rasa sukses. Ini benar-benar berbeda dari Ji Yin yang sebelumnya tenang dan damai. Sialan, mungkinkah aku ditipu? Wu Yun panik dan berkata dalam hati karena terkejut. Bab 3077 Kitab Suci Kata Campuran. Tetapi pada saat ini, tepat ketika Wu Yun mengira dirinya sedang ditipu, Ji Yin akhirnya berbicara. Jangan takut, anak kecil, aku membantumu. Ini adalah Hun Zi Tianjing dari Sekte Hun Tianku. Ngomong-ngomong, masing-masing dari 7 sekte surgawiku memiliki keterampilan unik, dan Hun Zi Tianjing ini adalah keterampilan unik dari Sekte Hun Tianku. Namun, selama bertahun-tahun, tidak ada yang memahaminya. Bahkan aku hanya menyentuh permukaannya, tetapi tidak pernah bisa memahaminya secara mendalam. Sebenarnya, aku tidak punya banyak harapan padamu. Bahkan, aku tidak berencana untuk melakukan ini di awal. Hanya saja kamu tampil terlalu baik dalam penilaian seleksi sebelumnya dan penilaian duel ini. Jadi, tiba-tiba aku punya ide dan ingin membiarkanmu mencobanya. Tapi kamu dapat yakin, aku jelas tidak menyakitimu. Baru saja, alasan mengapa aku menyuntikkan kekuatan ke dalam tubuhmu adalah karena aku khawatir kau tidak akan mampu menahan dampak dari kitab suci surgawi Hun Zi ini. Aku menyuntikkan kekuatan itu ke dalam tubuhmu untuk melindungimu. Sekarang tampaknya kau seharusnya baik-baik saja. Selain itu, dilihat dari kinerja kitab suci surgawi Hun Zi ini, tampaknya ia sangat puas dengan tubuhmu, bakatmu, dan semua hal tentangmu. Lepaskan, percayalah padaku, kau akan baik-baik saja. Jangan takut, dengan kekuatanku di dalam tubuhmu, kau tidak akan terluka. Wu Yun, yang gugup, merasa lega setelah mendengar Ji Yin mengatakan ini. Dia percaya pada suara ekstrim. Memang, entah mengapa, meski dalam hatinya dia berkali-kali meragukan Ji Yin, tapi berkali-kali pula dia melepas kewaspadaannya karena ucapan Ji Yin. Entah kenapa aku jadi percaya pada Ji Yin dan entah kenapa aku merasa bahwa Ji Yin bisa dipercaya. Sambil menoleh, dia menatap kata kekacauan di depannya, dan bersemangat untuk mencoba, siap menyerbu tubuhnya dengan kekuatan dahsyat. Wu Yun masih sedikit khawatir. Namun dia memilih mendengarkan kata-kata Ji Yin, melepaskan kewaspadaannya, dan membiarkannya memasuki tubuhnya. Tentu saja, bahkan jika Wu Yun tidak memilih untuk mengikuti pengaturan Ji Yin, dia tidak dapat mengubah apapun. Singkatnya, kekuatan Ji Yin ada di sini untuk melindunginya. Terus terang saja, ini memanipulasi Wu Yun. Karena Wu Yun telah dikendalikan olehnya, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan sampai pada titik berada di bawah kekuasaannya. Saat kekuatan dahsyat itu mengalir ke dalam tubuhnya, Wu Yun jelas merasakan sakitnya. Rasa sakit karena dagingnya terkoyak. Dan kekuatan yang Ji Yin suntikkan ke dalam tubuh tidak berbuat apa-apa. Seperti yang dikatakan Ji Yin, kekuatan itu melindungi tubuh dan meridiannya dengan erat. Meski menyakitkan, setiap benturan aman dan tidak terjadi apa-apa. Terlebih lagi, seiring bertambahnya jumlah dampak, akhirnya, hukum reinkarnasi mulai berlaku. Bukan kendali Wu Yun, tetapi kemampuan bawah sadar untuk melindungi gurunya yang memungkinkan siklus kehidupan dan kematian berjalan dengan sendirinya. Saat siklus kehidupan dan kematian berjalan, kekuatan jiwa bela diri yang melahap di dalamnya segera diaktifkan. Begitu Devouring Martial Soul bergerak, aura kekerasan yang tersembunyi dalam Hun Zi Tianjing terhapus dalam sekejap. Setiap gelombang kekuatan dahsyat yang memasuki tubuh langsung dilahap oleh jiwa bela diri dan diubah menjadi kekuatan yang lembut dan kuat.
Dengan cara ini, rasa sakit yang dirasakan Wu Yun menghilang dalam sekejap. Yang tersisa adalah kenyamanan dan kenikmatan. Karena dia tidak perlu khawatir tentang apapun, karena kekuatan Ji Yin membantunya menyerap kekuatan dari Hun Zi Tianjing. Ada kemampuan melahap jiwa bela diri, memurnikan dan menghapus kebrutalan yang terkandung dalam Hun Zi Tianjing. Yang harus dilakukan Wu Yun sekarang adalah menunggu dengan sabar, menanti kekuatan Hun Zi Tianjing merasuki tubuhnya, untuk melihat apa yang akan diberikannya dan perubahan apa yang akan ditimbulkannya padanya. Selain itu, tidak ada yang dapat dilakukan. Tetapi Wu Yun menikmatinya dan merasa nyaman. Tetapi pada saat ini, Ji Yin tiba-tiba mengerutkan kening lagi. Kekuatan misterius muncul dalam tubuh Wu Yun, dengan mudah melenyapkan energi kekerasan dalam Hun Zi Tianjing yang bahkan membutuhkan banyak upaya untuk melenyapkannya. Dan dia sebenarnya tidak dapat mengetahui apa yang ada di dalam tubuh Wu Yun yang dapat menghilangkan permusuhan ini. Bagaimana dia bisa terkejut? Ji Yin bahkan beberapa kali mencoba menggunakan kekuatannya untuk memasuki tubuh Wu Yun untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Tetapi setiap kali dia mencoba, dia kembali dengan tangan kosong dan tidak dapat mengetahui situasi spesifik di dalam tubuh Wu Yun. Anak baik, kau membuatku terkesan lagi. Aku tidak menyangka kau tidak hanya bisa mendapatkan pengakuan dari Hun Zi Tianjing, tetapi kau juga memiliki metode yang bahkan tidak dapat kupahami untuk menghilangkan permusuhan. Tampaknya kau benar-benar merupakan berkah bagi Sekte Hun Tianku. Selanjutnya, kita harus menunggu dan melihat apakah kau dapat sepenuhnya memahami makna sebenarnya dari Hun Zi Tianjing ini. Meskipun aku belum yakin, aku masih berpikir bahwa menilai dari situasimu saat ini, seharusnya tidak sulit bagimu untuk memahami makna sebenarnya. Ji Yin bergumam pada dirinya sendiri, penuh kejutan, tetapi juga penuh kelegaan dan kelegaan. Tahukah Anda, Sekte Hun Tian didirikan karena kitab suci surgawi Hun. Akan tetapi bila menilik sejarah Sekte Hun Tian secara keseluruhan, kecuali pendirinya, bahkan yang terkuat pun hanya memahami sedikit lebih dari setengah kitab suci surgawi Hun Wot. Dapat dikatakan tidak ada seorang pun yang benar-benar dan seutuhnya menyadari kebenaran. Namun, Wu Yun adalah orang yang memiliki harapan terbesar untuk mencapai tujuan ini hari ini. Dengan kata lain, Wu Yun adalah orang yang memiliki harapan terbesar untuk memimpin Sekte Hun Tian menjadi lebih besar dan lebih kuat. Dalam hal ini, bagaimana mungkin Ji Yin tidak merasa senang dan lega? Bab 3078 Gunung Suci Runtuh. Jika dipikir kembali, waktu telah berlalu hanya dalam beberapa ratus tarikan napas. Namun kata Hun di tebing yang awalnya terang dan menyilaukan, kini menjadi jauh lebih redup. Bahkan, warnanya hampir mendekati warna tebing itu sendiri. Saat meredup, kekuatan dahsyat yang menyebar ke area sekitarnya berangsur-angsur mereda dan terserap secara bertahap, nyaris menghilang. Wu Yun juga berubah dari kondisi awal anggota tubuhnya yang agak kaku dan terkekang menjadi kondisi rileks dan nyaman saat ini, yaitu duduk bersila di udara. Matanya terpejam rapat, napasnya teratur. Dapat dilihat bahwa Wu Yun seharusnya mulai benar-benar menyerap dan bahkan memahami makna sebenarnya dari Hun Zi Tianjing. Adapun prosesnya, apa yang terjadi, dan apa hasilnya nanti, ini bukan lagi sesuatu yang bisa ditebak Ji Yin. Pada titik ini, bahkan Ji Yin hanya bisa menunggu dengan sabar. Pada saat yang sama, ini juga memberikan tingkat perlindungan tertentu untuk Wu Yun. Jangan biarkan benda luar apapun menyerbu atau mengganggu Wu Yun. Tentu saja, ini di dalam gua di gunung di belakang markas Hun Tianmen. Di wilayah Hun Tianmen, selain serangan dari orang-orang klan Mo Tian, diperkirakan tidak ada seorang pun yang berani menimbulkan masalah di sini. Dan sekarang, sudah pasti bukan saatnya bagi klan iblis untuk menimbulkan masalah. Dengan kata lain, sebidang tanah kecil ini ditempati oleh klan Sengtian saat ini. Dapat dikatakan bahwa negara ini sekuat batu karang. Tidak ada yang dapat menyerbu selama yang mereka inginkan. Ini adalah markas terakhir mereka, dijaga oleh berbagai formasi. Kecuali ratusan orang suci datang sendiri, mustahil untuk menembus pertahanan di sini. Dan klan iblis jelas tidak memiliki ratusan orang suci. Waktu berlalu setiap detik. Sebelum saya menyadarinya, beberapa jam telah berlalu. Wu Yun hanya duduk bersila di sana, tidak bergerak. Dan Ji Yin seperti pohon mati, berdiri di sana kurus dan bungkuk, menjaga Wu Yun. Mata Ji Yin sedikit tertutup. Mungkin saya sedikit lelah menunggu. Namun tiba-tiba matanya yang setengah tertutup itu terbuka. Dua sinar cahaya yang mengerikan keluar dari matanya. Ekspresi terkejut tampak di wajahnya. Kemudian dia hanya melirik ke sekeliling. Dia tidak mengatakan apapun, tetapi ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Saat berikutnya,
dia terlihat berjalan cepat ke depan dan ke belakang Wu Yun yang masih bermeditasi. Cepat-cepat membuat beberapa gerakan jari. Lingkaran energi yang berpusat pada Jin meluas dengan cepat. Mereka tidak berhenti sampai mereka telah melindunginya dan Wu Yun. Dan saat berikutnya, lingkaran energi ini melindungi dia dan Wu Yun. Bang, bang, bang. Dinding gunung di sekelilingnya mulai retak dengan cepat. Segalanya bagaikan gempa bumi, benar-benar di luar kendali dan tak terhentikan. Seluruh gunung berguncang hebat, seakan-akan tiba-tiba mengalami gempa bumi. Tapi ini jelas bukan gempa bumi. Karena tanah tidak bergerak, tanah tidak bergetar sedikit pun. Hanya tebing di sekitarnya yang berguncang. Retakan, keruntuhan, dan batu-batu besar berjatuhan. Suaranya keras dan kecepatannya luar biasa cepat. Hanya dalam belasan tarikan napas, gunung batu besar ini runtuh. Wu Yun dan Ji Yin terkubur seluruhnya di bawah bebatuan yang jatuh. Di tempat lain, jauh di arena seni bela diri, penilaian seleksi yang belum selesai terpaksa dihentikan. Runtuhnya puncak batu di gunung belakang membuat semua orang di sini khawatir. Mereka terpaksa berhenti dan semua orang bergegas ke gunung belakang untuk memeriksa. Setelah tiba di sini dan mengenali gunung batu yang runtuh, semua orang di Sekte Huntian ketakutan. Sekelompok eksekutif senior juga dengan cemas mencari jejak Ji Yin. Kalau yang runtuh itu gunung batu biasa, niscaya tidak akan mengakibatkan mereka jadi seperti ini. Namun gunung batu yang runtuh ini merupakan puncak batu yang paling dilindungi di Sekte Huntian. Puncak ini disebut Hunwu Sengshan. Ada lapisan penghalang padat yang melindunginya di sekelilingnya. Dalam arti tertentu, dikatakan bahwa gunung Hunwu Sengshan ini adalah fondasi Sekte Huntian. Yang paling misterius adalah gua batu di bawah gunung suci ini. Kecuali para master sekte berikutnya, tidak ada seorang pun yang pernah masuk. Dapat dikatakan bahwa puncak batu manapun dapat runtuh, tetapi puncak batu ini tidak dapat runtuh. Tetapi puncak batu inilah yang runtuh. Tetapi Jin tidak dapat menemukan siapapun saat ini. Bagaimana hal ini tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat? Tertarik dengan keheningan dan kesunyian, makin banyak orang berkumpul. Dan hati setiap orang menjadi semakin panik dan bingung. Namun pada saat itu, batu besar yang runtuh itu mengendur, dan dua sosok melesat keluar dari bawah reruntuhan bagaikan cahaya yang mengalir. Semua orang terkejut. Setelah beberapa saat, ketika mereka melihat identitas kedua sosok itu dengan jelas, ketakutan mereka akhirnya hilang. Lagi pula, orang yang mereka lihat adalah tulang punggung dan batu karang mereka. Itu adalah pemimpin sekte mereka, Ji Yin. Guru, apa yang terjadi? Mengapa Anda bersama Wu Yun? Bagaimana Anda bisa keluar dari sana? Apa yang terjadi dengan Gunung Suci Hunwu? Guru, apakah ini pertanda buruk? Apa yang terjadi, Guru? Apa yang terjadi? Gunung suci itu runtuh, apakah Anda semua baik-baik saja? Seketika, berbagai macam suara khawatir dan bertanya dari para pemimpin puncak terdengar dengan tergesa-gesa. Ji Yin mengerutkan kening dan menatap Wu Yun di sampingnya. Ada ekspresi lega dan gembira di antara alisnya, tetapi sulit menyembunyikan ketidakberdayaan dan kehilangan di balik kelegaannya. Setelah beberapa saat, Ji Yin menghela napas dan berkata perlahan. Bab 3079 Kitab Suci berkonsolidasi. Tidak apa-apa, ayo pergi, kami baik-baik saja. Kejadian ini sepertinya tidak menunjukkan apa-apa, ayo pergi. Ji Yin berkata, pergi, dua kali berturut-turut, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak ingin menyebutkan apa yang terjadi secara terlalu rinci. Tapi sebenarnya tidak banyak yang bisa dikatakan. Dengan kata lain, bahkan jika Ji Yin menjelaskan keseluruhan cerita kepada mereka, mereka mungkin tidak dapat memahaminya. Lagi pula, hanya dia, sang pemimpin sekte, yang tahu bahwa kitab suci surgawi Hunzi ada di gua ini. Bahkan dengan kata-kata Ji Yin, orang-orang ini masih memiliki keraguan. Namun dia tidak bertanya apa-apa lagi. Karena mereka memahami suara ekstrim. Apapun yang terjadi, kalau Ji Yin tidak mau mengatakannya, tidak peduli seberapa banyak mereka bertanya, itu akan sia-sia. Lebih baik tidak bertanya. Terlebih lagi, karena Ji Yin keluar dari tumpukan puing ini, itu membuktikan bahwa Ji Yin pasti tahu tentang runtuhnya gunung suci ini. Sebagai pemimpin sekte, dia mengatakan tidak ada yang salah, jadi wajar saja jika tidak akan terjadi apa-apa. Setelah beberapa saat, semua orang bubar. Mereka yang perlu berlatih terus berlatih, dan mereka yang perlu memimpin pekerjaan seleksi kembali ke tempat pelatihan untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Setelah beberapa saat, hanya Wu Yun dan Ji Yin yang tersisa di gunung belakang. Bagaimana? Aku tidak sempat bertanya padamu tadi, tapi kurasa kau seharusnya sudah benar-benar mengerti arti sebenarnya dari Hunzi Tianjing ini.
Ji Yin menatap Wu Yun dan bertanya dengan tenang. Namun di balik ketenangannya, dia tidak dapat menyembunyikan kegembiraan dan ketidakberdayaannya. Ia sangat gembira karena Wu Yun memahami makna sebenarnya dari Hun Zi Tianjing. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Sekte Huntian sejak kematian leluhur Sekte Huntian. Tidak ada pilihan karena Wu Yun sendiri bukan anggota Sekte Huntian, dan dia juga menyebabkan runtuhnya seluruh Gunung Hun Wusheng. Mulai sekarang, murid-murid Sekte Huntian tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk memahami kitab suci surgawi Hun dengan cara yang sama. Tetapi apapun yang terjadi di masa depan, setidaknya Wu Yun kini telah mencapai apa yang selalu mereka impikan. Lagi pula, Wu Yun bukanlah anggota Sekte Huntian dalam arti sebenarnya. Namun kini ia telah menjadi murid Ji Yin yang artinya ia sebenarnya adalah anggota Sekte Huntian. Saya rasa Anda sudah memahaminya. Guru, lihat. Tepat saat Ji Yin tengah berpikir, suara Wu Yun tiba-tiba membuyarkan lamunan Ji Yin. Saat dia selesai berbicara, Wu Yun tiba-tiba mengangkat tangannya dan dengan cepat membuat beberapa gerakan jari yang misterius dan menakjubkan di depannya. Kemudian, udara di sekitarnya mulai berputar dengan cepat. Ruang itu memancarkan getaran kecil. Berdengung. Tiba-tiba terdengar suara mendengung, ujung jari Wu Yun bergerak cepat, lalu aliran energi melesat keluar. Saat berikutnya, energi yang dikeluarkan tiba-tiba menghilang di udara. Di tempat yang samar itu, sebuah sumber energi berbentuk besar dan megah perlahan-lahan muncul. Itu adalah kata campuran yang kuno dan misterius. Walaupun bentuknya tidak besar, namun bila muncul kata Hun, perasaan yang diberikan kepada orang-orang adalah seolah-olah Raja Dunia telah tiba di sini. Keagungan itu, kebesaran itu, keluasan itu, keindahan itu, tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tampaknya di dunia ini, semuanya seperti semut di depan kata kuno, Hun. Bahkan saat suaranya ekstrim, ada saatnya perasaan ini muncul. Tetapi dia sendiri sangat kuat, jadi perasaan ini cepat hilang. Namun, ekspresi Ji Yin saat ini adalah yang paling menarik. Seolah-olah saya telah melihat suatu pemandangan yang belum pernah saya lihat sebelumnya dan tidak dapat saya pahami. Dia benar-benar kehilangan aura biasanya sebagai seorang master. Sebenarnya bukan hanya sekedar ekspresi. Ji Yin menunjuk kata Hun yang melayang di udara dan berkata dengan penuh semangat, tidak dapat menahan kegembiraannya. Ini, mengembun menjadi bentuk. Kitab suci surgawi mengembun menjadi bentuk, dan Dao Agung adalah puncaknya. Bagus, Wu Yun, kau benar-benar jenius surga dan bumi yang langka di dunia. Tahukah kau, kitab suci surgawi ini mengembun menjadi bentuk, itu adalah sesuatu yang bahkan leluhur Sekte Huntianku tidak dapat melakukannya. Pada saat ini, emosi Ji Yin begitu bersemangat sehingga sama sekali tidak seperti dirinya sendiri. Bahkan tampaknya agak tidak koheren. Jelaslah bahwa pemandangan di hadapannya itu telah menyebabkan guncangan sedemikian rupa kepadanya dan memberikan dampak sedemikian rupa di dalam hatinya. Meskipun Wu Yun tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Ji Yin. Tetapi emosi semacam itu sudah cukup untuk menginfeksinya. Pada saat yang sama, Wu Yun dapat memastikan lebih lanjut dari emosi Ji Yin bahwa mulai saat ini, dia mungkin memiliki pengaruh besar terhadap posisi Ji Yin. Adapun manfaat apakah yang didapatnya dari kitab suci Hun Zi yang telah dipahaminya? Sebenarnya, mudah untuk dikatakan sederhana, dan juga rumit untuk dikatakan rumit. Tidak ada peningkatan kekuatan yang nyata, dan dia masih berada di level 5 guntur suci seperti sebelumnya. Tapi bukan berarti tidak ada kemajuan sama sekali. Jika itu adalah rinciannya. Pada tahap ini, kultivasi Wu Yun telah mencapai ambang menyentuh alam guntur suci 6 jalan. Jika Anda melangkah lebih jauh sedikit, Anda akan dapat memasuki sepenuhnya wilayah 6 jalan guntur suci. Namun mengambil langkah ini tidak semudah itu. Tentu saja, peningkatan dalam budidaya hanya merupakan hasil sampingan. Manfaat terbesar yang dibawa kitab suci surgawi Hun Zi kepada Wu Yun sama seperti kata-kata Hun Zi yang mengambang di udara saat ini. Tepatnya, ini adalah serangan. Serangan yang sangat kuat. Kekuatan serangan yang dipadatkan dengan satu kata, Hun, mungkin tidak jauh lebih rendah dari seni bela diri Tao terkuatnya, tebasan api tertutup es dan membara. Mungkin bahkan sedikit lebih kuat. Dengan kata lain, apa yang didapat Wu Yun adalah serangan yang sangat kuat. Serangan ini, selain kuat, agak berbeda dari metode serangan lainnya. Mengenai apa sebenarnya perbedaannya, Wu Yun belum dapat memastikannya untuk saat ini. Tetapi Wu Yun tidak tertarik untuk mencari tahu rahasia apa yang tersembunyi di balik serangan ini. Sekarang, hanya ada satu hal dalam pikirannya. Bab 3080 rencana terburuk untuk mati di sini. Tidak banyak waktu yang tersisa.
Yang dipikirkan Wu Yun sekarang adalah membujuk 7 gerbang surgawi utama, termasuk gerbang Huntian, istana 6 orang suci, dan semua kekuatan lain yang dapat diajukan secepat mungkin untuk melancarkan serangan terhadap klan iblis. Hanya dengan cara ini kita mungkin dapat menyelamatkan kelangsungan hidup dunia yang kacau di seberang terowongan waktu. Tetapi jika dia ingin melakukan ini, titik pengaruh pertama yang dibutuhkan Wu Yun adalah pemimpin sekte Huntian, Ji Yin. Kemudian, menggunakan Ji Yin sebagai batu loncatan, dia mencoba menghubungi petinggi istana 6 orang suci. Selama kita dapat menghubungi para pemimpin puncak istana 6 orang suci dan meyakinkan mereka, semua rencana yang tersisa tidak akan sulit. Pada saat yang sama, Wu Yun juga percaya bahwa saat ini, ketika Ji Yin begitu tersentuh oleh pemahamannya yang mendalam tentang Hun Zi Tianjing, itu adalah saat terbaik baginya untuk mengungkapkan sikapnya. Setelah ragu sejenak, Wu Yun mempersiapkan pidato kasar dalam benaknya lalu membungkuk. Guru, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Apakah Anda bersedia mendengarkan? Tanya saya. Apa itu? Ketika ditanya oleh Wu Yun, Ji Yin langsung bereaksi karena sikapnya yang bersemangat. Karena saat kesadaran Wu Yun berubah, kata Hun yang mengambang di udara juga menghilang. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan oleh ketua sekte tentang klan iblis. Wu Yun juga langsung berbicara, tanpa basa-basi, dan langsung ke intinya. Namun, saat dia mendengar Wu Yun mengucapkan 3 kata, klan iblis, semua kegembiraan di wajah Ji Yin langsung sirna. Dia menatap Wu Yun dengan tatapan tajam. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam, mengapa kamu menanyakan hal ini? Namun setelah dia selesai berbicara, wajah Ji Yin kembali menjadi gelap, dan ada sedikit nada dingin dalam suaranya. Siapa kamu? Kamu bukan dari dunia surga suci. Kalimat pertama masih berupa pertanyaan. Namun kalimat terakhir adalah penegasan yang jelas. Terlebih lagi, Wu Yun bahkan melihat sedikit niat membunuh yang dingin di antara alis Ji Yin. Kenapa? Kenapa menurutmu begitu, Tuan? Aku hanya bertanya dengan santai. Harus kuakui, saat menghadapi Ji Yin dengan ekspresi seperti itu, Wu Yun benar-benar panik di dalam hatinya. Bagaimana agar saya tidak gugup? Lagi pula, jika Ji Yin benar-benar ingin membunuhnya, dengan kekuatannya yang terbatas, dia tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Bahkan peluang untuk melarikan diri dengan mempertaruhkan nyawa pun kecil kemungkinannya. Namun untungnya, Ji Yin tidak menyerang secara langsung. Setelah beberapa saat, dia berbicara perlahan dengan suara yang dalam. Semua orang di dunia surga suci tahu bahwa klan surga iblis tidak boleh disebut remeh, terutama di 7 gerbang surgawi dan 6 istana suci kita. Ini adalah larangan. Setelah mendengar ini, Wu Yun tiba-tiba menyadari. Jadi begitu. Pada saat yang sama, mengingat kembali saat dia berada di keluarga Su Qianyun dan putrinya telah menjelaskan kepadanya tentang klan iblis dan klan suci. Tetapi ketika mereka berbicara tentang klan iblis, ekspresi mereka jelas salah, dan mereka tampak enggan menyebutkannya. Saat itu Wu Yun mengira mereka adalah klan iblis yang menakutkan. Tanpa diduga, ternyata mereka melakukan ini karena apa yang disebut larangan yang tidak dapat disebutkan. Meskipun itu adalah larangan, mereka bersedia memberitahukannya kepada Wu Yun karena mereka bukan dari 7 gerbang surgawi atau 6 istana suci. Wu Yun bertanya pada Ji Yin tentang klan iblis tanpa mengetahui kebenarannya, yang menyebabkan dia diinterogasi. Pada saat ini, Wu Yun sebenarnya punya alasan lain untuk menjelaskan. Karena dia bisa melihat bahwa Ji Yin sudah memiliki niat membunuh. Namun apresiasinya terhadap bakat juga sangat jelas. Asal dia bersedia menjelaskan, dan asal penjelasannya tidak terlalu keterlaluan, kurasa Ji Yin akan bersedia mempercayainya. Tetapi pada saat ini, ide lain tiba-tiba muncul di benak Wu Yun. Yaitu jujur, mengatakan kebenaran, dan mengatakan segalanya. Dilihat dari kontak-kontak selama periode ini, orang-orang klan langit suci relatif kurang suka berperang. Pada saat yang sama, mereka juga ingin menghancurkan klan langit iblis dan mendapatkan kembali wilayah mereka. Jika Wu Yun mengaku secara langsung, mungkin orang-orang dari klan Sengtian akan mengambil kesempatan ini untuk melancarkan serangan balik. Tentu saja, ini hanya tebakan terbaik Wu Yun. Jika tebakannya salah, jika dia mengaku, Ji Yin pasti akan marah besar. Kalau begitu, kemungkinan besar satu-satunya nasibnya adalah kematian. Setelah berpikir sejenak, Wu Yun memutuskan untuk mengaku. Yang pertama adalah mengambil risiko dan jika Anda gagal, Anda akan mati. Alasan kedua adalah jika Wu Yun menggunakan alasan lain untuk menjelaskan, maka akan sangat sulit baginya untuk menghasut Ji Yin dan yang lainnya untuk melawannya, atau bahkan menghancurkan klan iblis. Setidaknya untuk waktu yang lama ke depan,
akan sangat sulit baginya untuk menemukan kesempatan untuk menggerakkan Ji Yin. Jika aku gagal, aku akan mati. Inilah tujuan perjalananku. Aku tidak boleh menunda. Jika tidak, ketika klan Langit Iblis menyerbu dunia yang kacau, apa pentingnya jika aku masih hidup dan sehat di klan Langit Suci? Mari kita bertaruh. Wu Yun berbisik dalam hati. Setelah beberapa saat, dia menggertakkan giginya, mengambil keputusan, dan membungkuk. Tuan Ji Yin, semuanya sudah sampai pada titik ini, jadi saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Sebenarnya, saya. Singkat cerita, Wu Yun menjelaskan identitasnya, latar belakangnya, tujuan perjalanan ini, dan hasil yang harus dicapai kepada Ji Yin, dengan memilih poin-poin penting. Pada saat yang sama, setelah selesai berbicara, Wu Yun juga menekankan. Tuan, aku tahu apa yang kulakukan mungkin akan membuatmu sangat marah. Tapi pernahkah kau berpikir bahwa begitu klan iblis menjadi semakin kuat, hanya masalah waktu sebelum mereka berbalik dan menghancurkan dunia ini? Hanya jika kau dan aku bergabung, kita bisa memiliki kesempatan untuk menggulingkan semua ini. Mungkin, Tuan, kau merasa bahwa kekuatan pribadiku tidak signifikan dan aku tidak bisa banyak membantu, tetapi aku tetap berpikir bahwa jika klan suci masih ingin mengambil kembali bekas wilayah mereka dan dunia yang diduduki oleh klan iblis, hanya ada satu cara, bertarung. Lagi pula, kita harus bertindak sebelum mereka menyerbu dunia kekacauan dan mengambil alih dunia kekacauan. Dengan kata lain, kamu mungkin bisa terus bertahan hidup untuk sementara waktu, tetapi jika kamu tidak berpikir untuk melawan dan hidup dalam zona nyamanmu, bencana akan datang cepat atau lambat. Setelah Wu Yun mengatakan ini dengan penuh semangat, dia terdiam. Adapun sisanya, dia tidak punya pilihan dan tidak punya kendali atasnya. Itu semua tergantung pada sikap Ji Yin. Jika Ji Yin tidak mendengarkan, sikapnya akan tetap marah, atau malah lebih marah. Kemudian Wu Yun juga bersiap menghadapi skenario terburuk, yakni mati di sini.